Ini adalah kali ketiga saya bekerja dengan Best Entertainment. Setelah sebelumnya saya ada satu series dan omnibus dari apa yang pernah dibikin sama Best bersama dengan saya, dan ini saya dipercaya untuk mengerjakan sesuatu yang fun, menyenangkan, dan sangat-sangat menarik gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran produser yang sudah memilih dan mempercayakan kepada saya untuk mengerjakan proyek ini. Dan hari ini kalian akan datang ke sini untuk memperlihatkan poster dan full trailer dari Malam Mencabut Nyawa ini. Hari ini kita juga sangat excited untuk akhirnya bisa men-share lebih detail tentang project film kita ini barengan Mas Tata yang udah kita garap dari tahun lalu. Nah, akhirnya hari ini kita akan share final poster dan teaser trailer kita yang hopefully bisa menjadi jendela dari film kita nantinya. Film kita ini akan tayang tanggal 22 Mei 2024. Kita akan tayang di hari Rabu karena kebetulan hari Kamisnya hari besar. Ya. Jadi biasanya kan kalau film Indonesia tayangnya di hari Kamis. Kita kebetulan di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Pertama mungkin official poster nih. Nah, mungkin boleh dibuka langsung oleh produser dan sutradara yang sudah siap. Jadi buat teman-teman, 22 Mei 2024 film Malam Pencabut Nyawa. Dan untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini dia official poster dari film Malam Pencabut Nyawa. Yeay! Persilakan Mas Aura dan Mas Tata boleh ada di samping kanan kirinya untuk diabadikan untuk teman-teman media yang hadir. Silakan boleh dilihat ke teman-teman media. Ini dia karya terbaru dari Best Entertainment, Malam Pencabut Nyawa, 22 Mei 2024. Selanjutnya ada Kesha Lefronka, Ramika Hernan, dan yang tadi udah berasa dipanggil ya, Brene ini dia Ratu Felicia. Ya, selengkap sudah jajaran cast serta jajaran filmmaker. Saya tadi kita sama-sama saksikan official poster dan juga official trailernya. Malam Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Respati yang mengalami trauma atas kematian orang tua yang dialami, sehingga kemudian dia mengalami insomnia. Setiap malamnya dia nggak bisa tidur, hingga di satu titik tertentu masalah kurang tidurnya itu justru membawanya ke sebuah titik di mana di sebuah mimpi dia melihat ada orang yang terbunuh gitu. Nah, dan dari situ kemudian Respati ini berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan apa yang sedang terjadi dengan mimpinya, karena ternyata mimpi itu tuh benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Akhirnya Respati ini bersama teman-temannya yaitu Tirta dan Wulan, itu mereka kemudian mencari penyebab dari akar dari masalah ini, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi masalah bagi mereka, dan kemudian proses pencarian dan proses investigasi yang berusaha memecahkan misteri itu justru mempertemukan mereka sama bahaya-bahaya yang lain gitu, sehingga malah justru nyawa mereka terancam gitu. Hingga titik tertentu justru mereka masuk ke dalam lubang di mana nyawa mereka dalam bahaya, dan mereka harus menyelamatkan satu sama lain untuk kemudian bisa lolos dari sosok yang mencekam yang berusaha untuk menghabisi nyawa mereka. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Lalu kemudian kenapa saya tertarik dengan Malam Pencabut Nyawa ini? Jadi sebenarnya memang Malam Pencabut Nyawa ini didasari dari IP sebuah novel yaitu Respati, kayak karya J.P. Ragil gitu. Waktu itu dari pihak Base kemudian menawarkan saya untuk mengadaptasi bersama Tio, penulis dari Base gitu, untuk menceritakan ulang cerita tentang Respati ini gitu. Dan saat saya sedang membaca novelnya, saya langsung mengiyakan karena ini ada tema yang sangat fresh banget kalau kita bicara soal khasanah film horor di Indonesia gitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat beda sekali. Jadi saya langsung mengiyakan gitu, karena memang dari bahan yang sudah ada tuh kita
bener-bener punya ruang yang bisa kita explore selebar-lebarnya gitu waktu itu. Jadi proses development saya sama dia yang memakan waktu kira-kira 5 bulan ya, 5 bulan ya. 6 bulan lebih lah gitu. Di 6 bulan lebih itu kita bener-bener mengeksplorasi banyak hal karena memang kita bicara soal dunia mimpi, dunia yang tidak terbatas, dunia yang begitu liar, dunia yang begitu imajiner gitu, dunia yang bener-bener bisa kita bikin seperti hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya gitu. Artinya ada cakupan visual yang benar-benar kita coba explore sampai ke titik tertinggi di mana ini akan menjadi pengalaman saya untuk menciptakan sebuah visual yang kompleks dan rumit gitu. Jadi ya dari situlah kemudian saya sangat tertarik dengan untuk mengeksekusi film ini. Ya yang ada di sebelah-sebelah saya ini emang kawan-kawan yang sangat bandel gitu, tapi menyenangkan untuk sebagai teman berproses. Mereka bandel itu bandel dalam rangka mengeksplorasi kebutuhan masing-masing karakter gitu. Jadi mereka punya, jadi saya kayak semacam bersama teman-teman acting coach gitu, kemudian mencoba untuk mengasih mereka apa ya kayak konten-konten dari kebutuhan karakter yang memang kami butuhkan. Tapi kemudian mereka yang saya merasa sangat beruntung di sini adalah saya punya jajaran teman-teman yang sangat profesional yang benar-benar mencoba mengeksplorasi karakter yang memang pengen mereka ciptakan sampai titik terdalam yang mereka punya gitu, sehingga ya jadi sangat menarik aja gitu bisa berproses dengan orang-orang ini karena benar-benar mereka sangat ngasih bahkan 150% menurut saya dari kebutuhan yang memang saya bikin gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa sih. Ya, jadi kali ini karena base ini selalu prinsip base ini adalah kolaborasi. Dan kali ini kita punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa partner. Salah satunya adalah Berenson ENA, sebuah perusahaan dari Korea yang memang menjadi produser dari Parasite the movie ya, yang kita tahulah seberapa successful the movie was. Satu hal yang saya juga sangat bisa share dan saya rasa menjadi kabar yang sangat baik bahwa film kita ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari beberapa teritori dan international audience lah, untuk yang memang mulai mengenal dan sudah sangat haus dengan konten-konten dari Indonesia. Nanti detailnya bisa kita share sedikit, mungkin tidak hari ini, tapi akan kita share, kita akan ada tayang di mana aja. Karena kita juga udah men-secure beberapa daerah, beberapa teritori untuk yang sudah confirm untuk akan menayangkan film Malam Pencabut Nyawa ini. Dan bersama Berenson kita juga berhasil membawa film Indonesia ini, si Malam Pencabut Nyawa ini ke beberapa film market yang mendapat respon sangat positif juga dengan hasil yang sangat baik juga. Jadi saya rasa ini bisa jadi angin segar buat bukan hanya untuk Malam Pencabut Nyawa, tapi untuk semua teman-teman pelaku industri dari film Indonesia. Saya percaya kalau filmnya memang diproduksi dengan baik, punya elemen yang kuat, punya storytelling yang solid, dan dikerjakan sepenuh hati dengan sepenuh berkomitmen untuk menciptakan suatu film yang emang komplit dan lengkap, itu akan direspon bukan hanya di Indonesia tapi juga di kancah global lah basically. Betul. Yes. Dan ya maksudnya of course Indonesia adalah fokus utama kita. Saya yakin juga teman-teman yang di sini udah melihat trailernya tadi juga merasa bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang segar dari film kita ini, dan hopefully waktu kalian juga nonton full filmnya nantinya akan merasakan hal yang even lebih seru lagi. Kalau sama Mas Tata sih kita hopefully bisa terus berkarya bareng ya Mas Tata ya. Dan kita juga ngerasa so far 3 kolaborasi kita ini berjalan dengan cukup baik. Bukan hanya baik, dan dari sisi resultnya pun kami sangat bangga dengan hasilnya Mas Tata juga. Termasuk di film Malam Pencabut Nyawa. Jadi kita hopefully kedepannya bisa merilis berbagai judul-judul baru lagi. Sedangkan kalau Hama Cast yang di sini semua udah nggak usah dibahas. Kalian semuanya keren-keren banget, dan I think yang tadi Tata juga udah bilang
komitmen yang kalian bawa ke film ini tuh luar biasa. Saya lihat bagaimana challengingnya beberapa adegan. Kalau mungkin teman-teman tadi sempat lihat di adegan adegan ada yang ya challenging lah, ada yang diputar, ada yang dibanting, ada yang terbang gitu kan. Nah itu semua mereka tuh ngelakuin dan mereka semua ngerjainnya dengan tanpa berkomitmennya luar biasa lah. Mereka nggak pernah ngeluh capek, mereka nggak, malah kita yang worried justru kadang-kadang. Tapi ya semangat anak muda lah ya basically. Dan itu hopefully kita bisa berkarya terus ya sama Keisha, sama Devano, sama Ratu, sama Mika dan jajaran yang lainnya. Dan mungkin satu hal lagi, ini juga disupport sama tim produksi yang luar biasa. Ya. Mulai dari sinematografer kita, production designer kita, semuanya itu I have to say they did really really good job. And we are very proud of the result juga di film ini. Jadi kita pertama baca bukunya dulu, kita bedah bareng-bareng aku sama Mas Tata. Dari pertama kali kita baca, kita langsung suka banget sama karakternya Respati. Jadi untuk di film ini kita ngelihat ada potensi untuk explore horor yang buat kita tuh cukup fresh. Jadi sebenarnya paling banyak tuh kita spend waktu untuk benar-benar explore kira-kira ini cerita kayak apa sih yang mau kita buat di film kita gitu loh, yang sesuatu yang juga sebenarnya kita nggak mau mengulang apa yang udah ada di buku kan gitu. Jadi dan karena kayak Mas Tata bilang tadi kita dealing with dunia mimpi yang sebenarnya nggak ada batasannya sama sekali. Jadi itu cukup lama untuk menentukan kira-kira ini sebenarnya apa sih yang mau kita ceritain gitu-gitu. Lalu spektakel seperti apa yang mau kita tonton di bioskop gitu. Soalnya kita juga harus nyari sesuatu yang worth it untuk ditonton di layar lebar kan gitu sih. Sebenarnya dibilang challenge juga nggak terlalu ya, karena kerja sama Mas Tata tuh seru banget. Jadi sebenarnya mungkin kalau bisa disebut tantangan tuh ini sih, gimana caranya kita tetap fokus sama cerita apa yang mau kita bikin. Jadi meskipun kita berusaha bikin ide di liar, berimajinasi apa segala macam, tapi ceritanya tetap fokus, nggak melebar kemana-mana gitu sih. Mungkin menyambung dari yang tadi sudah sempat di-mention oleh Aura ya, bahwa produksi film ini kita didukung oleh selain pemain yang hebat, director yang luar biasa, juga talenta dari perfilman kita. Ada Mbah Ahmad Zulkarnain sebagai production designer, ada Mas Bagus Trisno sebagai DP dan seterusnya, makeup dan seterusnya. Tapi memang secara teknis mungkin tadi teman-teman sudah sempat lihat di situ ada salah satu yang kita pikirkan pada saat di awal. Saya ingat banget momen membahas dengan Mas Tata, dan di sini juga ada partner in crime kita, Mas William, mungkin ada di tim produksi. Kita ada satu pembahasan bagaimana kita bisa mendeliver konsep ini, tentunya dengan mindset bagaimana kita bisa mengelevate perfilman Indonesia. Jadi disitulah tantangan terbesarnya, terutama bicara alam mimpi. Tentunya kita sudah tahu ya banyak film horor gitu ya, yang memang berhubungan dengan dunia mimpi ataupun dunia fana lah ya, yang tidak real. Nah, disitulah betul-betul kita mencoba memberikan yang terbaik, tentunya dengan dukungan tadi para talenta perfilman kita, bagaimana mencapai sebuah dunia mimpi yang surreal tapi juga ya berbeda. Itu yang ya dengan mindset kita untuk bisa mengelevate itu. Dan juga mungkin kalau saya cerita terlalu banyak akan terlalu jadi spill, tapi ada satu ya, kita mungkin tadi udah kelihatan bagaimana teknis kita mencapai pengadeganan ya bagian dari alam mimpi, di mana bisa si karakter Respati ini berpindah dari satu tempat ke tempat. Nah, itulah yang saya pikir harapannya nanti mungkin teman-teman semua dan penonton film Indonesia bisa menikmatinya setelah filmnya tayang. Jadi nantikan dan full kita bisa sama-sama saksikan bagaimana kerja keras teman-teman dalam film Malam Mencabut Nyawa ini. Nama saya Devano dan Indra, saya berperan sebagai Respati di film Malam Mencabut Nyawa. Ya, Respati ini punya karakter yang sangat menarik sih buat saya. Dia ditinggal sama orang tuanya, meninggal secara tragis, yang mengakibatkan Respati ini punya gangguan tidur yang sangat parah dan juga gangguan insomnia yang sangat parah juga. Gelisah, orangnya grief, depresif buat saya sih. Dan untuk memerankan Respati ini nggak mudah ternyata, nggak mudah seperti apa yang saya bayangin, karena di sini butuh komitmen, apalagi kita udah
melihat dari sebelum syuting aja siapa aja yang terlibat, orang-orang di belakang layar yang sangat hebat, Mas Tata, ada semua orang-orang yang ada di sini dan juga tim-tim produksi yang sangat hebat juga. Jadi saya rasa di sini harus komitmennya 100% sih. Kayak ada yang kurang kalau misalkan saya nggak naruh 100% diri saya untuk Respati ini. Itu sih. Betul. Pertama karena karakter Respati yang aku bilang insomnia dan segala macam hal itu yang buat saya challenging banget. Dan memang ternyata pada akhirnya saya saking ambisiusnya, saking berkomitmennya, saya sampai nggak tidur selama syuting berapa hari? Wow. 24 hari. Karena saya terlalu fokus syuting di Jogja juga, habis itu dibantu sama Mas Tata segala macam untuk nge-build karakter sedemikian rupa. Dan semoga sih harapan saya gelisahnya Respati, nafasnya Respati yang agak gimana gitu kalau dilihat nanti di filmnya dan juga di trailer harusnya udah begitu terlihat gimana Respati membawa secara gesture, dialog dan lain-lain sih, semoga. Saya rasa nggak susah sih, karena di sini kita punya satu visi misi yang sama. Kita pengen komitmen di dalam film Malam Mencabut Nyawa ini karena kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita kerjakan di film ini. Jadi saya rasa untuk build chemistry kita ngalir gitu aja sih. Aku Keisha Lefronka memerankan Wulan di dalam film Malam Mencabut Nyawa. Wulan ini dia ini sebenarnya sangat beda dari Keisha. Jadi tantangan yang besar juga gimana membedakan Keisha dan Wulan karena benar-benar berbalik tangan bedanya. Jadi butuh waktu dan proses yang panjang juga untuk menemukan Wulan ini. Tapi Wulan ini kurang lebih dia cewek yang dingin, misterius, dia punya dunianya sendiri. Dia suka menyendiri karena ada kejadian-kejadian sebelumnya di belakang yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi dia lebih cuek mungkin ya bisa dibilang, lebih introvert gitu. Jadi beda banget sama Keisha, itu tantangan sendiri yang luar biasa gitu. Terima kasih. Sebenarnya dari awal aku masuk ke dunia peran memang aku pengen banget main film horor karena emang dari kecil itu aku sama keluarga aku selalu nonton film horor karena mama aku sukanya horor, jadi kita selalu nonton film horor. Begitu aku cerita, "Ma, aku dapet tawaran film horor." "Ambil." Mama aku langsung kayak, ayo sudah ambil aja." So, aku juga mau, tapi kan ada beberapa proses, ada casting, ada segala macam yang belum tentu aku juga. Tapi terima kasih Mas Aura dan semuanya yang sudah mempercaya Wulan untuk aku. Jadi apalagi karakternya beda, itu lagi tantangan. Terus banyak banget ada adegan-adegan yang belum pernah aku lakukan sebelumnya yang bisa dibilang ekstrim. Saya Mika Hernan, di sini saya berperan sebagai Tirta. Karakter Tirta ini adalah sahabat dari Respati. Sahabat dia dari kecil yang selalu nemenin Respati sampai mereka beranjak dewasa bareng-bareng. Karakternya ini Tirta ini adalah anak yang yang menghibur, yang mempunyai cita-cita menjadi detektif. Jadi dia ini suka kepo lah anaknya. Jadi kalau ada berita yang terbaru, Tirta yang pasti harus tahu duluan. Misalnya ada perselingkuhan di SMA itu, Tirta yang harus tahu duluan dan dijadiin duit sama Tirta. Oh, oportunis ya. Iya gitu. Nah, karena keahlian Tirta yang menjadi detektif-detektifan itu, Tirta membantu Respati karena Respati memiliki masalah itu, kasusnya dia. Jadi Tirta memiliki empati untuk membantu Respati menyelesaikan masalah. Saya di sini Ratu Felicia sebagai Sukma. Sukma itu perempuan dari desa Bajing Jowo yang berhalusinasi dirinya itu adalah titisan Nyai Gadung Melati. Gitu, Nyai Gadung Melati itu kalau di browsing itu ada, dia itu penjaga Gunung Merapi, ya kan? Sukma ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesaktian, dan karena dia serakah jadinya dia nonton aja. Ini baru pertama kali sih aku dapat karakter seperti ini. Seperti apa karakternya sebenarnya apa? 22 Mei 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Kalau persisnya berapa persen sebenarnya kita nggak ada yang hitung ya, apa yang kita adaptasi, mana yang kita ambil dari bukunya segala macam. Tapi yang
bisa kita bilang sekarang itu kita benar-benar fokus dengan karakternya Respati di sini. Lalu kita explore karakternya dia coba lebih dalam dan lebih kompleks yang ada di film sih gitu. Ya, sama Tio kurang lebihnya, cuman yang jadi menarik adalah karena ini berangkat dari novel dan kami diberikan kebebasan untuk menginterpretasikan cerita utuhnya tanpa mengkhianati karakter, itu yang jadi penting duluan gitu. Artinya ketika kemudian kami semua sepakat untuk tertarik dengan ini, maka kemudian apapun yang kami bikin itu masih berbasic dari karakter utama yang memang tidak berubah gitu. Respati, Wulan, Tirta, hanya kemudian memang kita memodifikasi ini untuk kebutuhan film gitu. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang akhirnya harus kita sesuaikan, tapi percayalah ini akan menjadi media yang menarik selain kemudian kita bicara soal teksnya ya gitu, karena kita putar di sebuah pertunjukan audiovisual, jadi harapan kami ini menjadi sesuatu yang sangat menarik juga gitu. Kalau ngomongin soal fantasi, sebenarnya kita justru pengen pengen membuat itu lebih down to earth sih, biar kita masih bisa mencoba untuk sampai ke penonton, bahwa kemudian pertunjukan visual yang kita bikin ini sesuatu yang masih tetap dekat dengan penonton tanpa menghilangkan roh-roh dari buku Respati itu sendiri. Betul Mas, itu sempat kita ada kita tidak pernah mempublish, tapi memang ada beberapa versi gitu ya. Jadi judul Inggris kita betul Respati. Kenapa beda dengan judul Indonesianya? Kita hanya merasa bahwa judul Malam Pencabut Nyawa ini lebih dekat. Yang tadi seperti Mas Tata bilang, kita berusaha membuat film ini juga punya kedekatan yang nggak terlalu jauh lah dengan para penonton film Indonesia, dan lebih punya rasa misteri yang mencekam gitu ya, daripada satu kata Respati. Sedangkan untuk versi international atau English title kita rasa cukup cocok dengan Respati, karena itu juga kata yang relatively baru gitu kan, bukan existing kata yang sudah ada, dan straightforward lah, bahwa ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Respati gitu. Jadi kita memang make the decision bahwa di Indonesia kita tidak menggunakan judul Respati, tapi Malam Pencabut Nyawa. Waduh, ini kali pertama saya untuk syuting dengan sling-slingan. Oke. Secara teknikal memang di sini sangat luar biasa serunya, bukan luar biasa seremnya, cuman ini lebih ke menarik kalau bicara soal personal, karena ini pertama kali saya dapat pengalaman horor yang sangat teknikal dan juga sangat luar biasa, different, fresh buat saya. Dan kalau ngomong susah sih memang susah, tapi lagi-lagi karena visi misi yang pengen kita tuju tuh sama semuanya, kita pengen komitmen 100%, jadi kita kasih 100%. Jadi saya ingat banget waktu itu saya pernah sekali blackout, pernah sekali mimisan dan segala macam, tapi saya rasa itu adalah hal-hal yang harus kita memang kerjakan dan kita tahu resikonya ada sih. Kalau ditanya seberapa susah, sebenarnya untuk Keisha yang baru masuk ke dunia peran sangat susah, tapi karena banyak bantuan dari di belakang layar dan teman-teman cast juga, akhirnya sangat amat mudah sebenarnya. Bahkan sempat juga blackout, aku langsung diterima sama Devano. Pengkor. Iya, kayak langsung gitu, begitu cut langsung hilang, kayak cuman beberapa detik doang tapi langsung balik. Persiapannya cukup panjang juga, mungkin itu juga lebih safety jadinya, preparationnya panjang, jadi kita ngerti misalnya kalau jatuh yang aman itu kayak gimana gitu, jadi nggak ngasal kayak nanti ada adegan ini nggak gitu. Kita preparationnya alhamdulillah dikasih panjang dan udah matang juga persiapannya dan lancar pas syuting. Dari ngebaca skripnya kita semua memang harus menyiapkan fisik yang kuat, tapi terlepas dari itu kita dikasih sama tim produksi sama base juga untuk workshop fighting. Oke. Jadi ada persiapan untuk untuk
bekal untuk kita nanti syutingnya ada. Kemarin tuh yang paling ekstrim aku sempet ini ada karena mungkin kecapean juga, aku sempet jatuh terus ngehantam meja gitu. Sampai tapi dari pihak biasanya langsung dari produksi segala macam langsung ngasih aku fisioterapi. Ya. Udah kayak timnas. Udah kayak pemain timnas. Berarti selain ada tim konsumsi ada tim fisioterapi. Iya. Oke, Mika, thank Gitu you, sih. Mik. Siap. Kalau Ratu Felicia seperti apa challenge yang paling berat? Ada satu scene di mana itu tuh scene-nya tidak biasa. Aku dan Devano ditaruh di dalam ruangan. Ruangannya itu berputar. Jadi tadinya kan lantai di sini nih. Nanti lantainya pindah jadi ke situ. Nanti yang tembok situ jadi lantai, muter. Jadi aku sama Devano kayak hamster. Nah, kebayang yang gampang tuh analoginya tuh. Dan itu tadi ada di trailer kalau teman-teman lihat Iya, ya. betul. Bagaimana di Ya, atas. dan di situ kita nggak acting drama ya, kita actingnya fighting, kita Iya. bertarung. Jadi agak susah tuh kalau kecepatan atau kelamaan, kita tubrukan, Ya hampir mirip sama Rumah Miring Ancol lah. jeduk-jeduk. Devano sampai berdarah hidungnya. Terima kasih. Sebenarnya saya senang sekali ya kalau dari teman-teman merasa pas disupport oleh kita. Karena kita sebenarnya memberikan yang terbaik, tapi sebetulnya di sisi kami cukup nggak ya gitu sebetulnya. Karena kan bagaimanapun juga proses produksi itu kita punya idealnya, tapi kemudian kita bertemu dengan jadwal dan seterusnya. Tapi alhamdulillah proses produksi yang kita lakukan, pre-produksi, kemudian produksi didukung pemain juga komitmennya sangat tinggi, kemudian support dari produksi dan tim supportnya juga luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan itu tadi pada akhirnya sebuah film itu harus menghibur. Ya. Apapun yang terjadi di belakang layar, di penulisan, tapi begitu dia ditayangkan, mudah-mudahan film ini menghibur. Jadi kalau kita di base selalu berusaha waktu kita coba bikin film kita coba pol-polan lah ya, basically doing it to the max gitu ya. Kita ini pertama kali waktu kita juga melihat konsepnya, emang kita merasa ada sebuah kebaruan atau newness dari project Malam Pencabut Nyawa ini. Dan dari kebaruan itulah yang menjadi awal yang saya rasa juga bisa jadi keunikan dari point of view kami sebagai sebuah film studio Base Entertainment. Kebaruannya ini pun kita coba push ya dari sisi penceritaan, dari sisi pengkarakteran dan bagaimana karakter journey-nya itu semua jadi sebuah kita coba push semaksimal mungkin pol-polan lah gitu ya biar bisa menjadi sesuatu yang unik dan baru gitu loh. Sampai ujungnya pun bagaimana kita pengen orang setelah nonton film ini kita pengen ya mereka ngerasa film ini serem dan seru gitu loh. Pengalaman yang kita nonton kalau serem doang kan gak enak ya, harus serem kan yang good serem adalah yang ya serem dan seru itu gitu loh. Bukan cuma serem takut gitu. Itu sih yang kita pengen selalu bawa dan ya itu jadi kayak semacam sebuah komitmen lah dari base setiap di film kita itu kita berusaha untuk pol-polan lah. Setiap kali saya membuat karya, saya selalu pengen ada level yang terus naik sih gitu. Jadi dari film saya yang pertama, kedua, ketiga ataupun dari series yang pernah saya bikin pertama, kedua, ketiga itu saya selalu pengen ada di level-level yang terus naik sehingga saya selalu bisa memberikan yang terbaik dari yang saya punya gitu. Artinya jangan sampai kemudian ada titik di mana saya hanya ada di situ-situ aja gitu. Apalagi ketika kemudian membicarakan ini film ketiga saya. Secara film pertama saya adalah horor dan kemudian film ketiga saya adalah juga horor juga. Saya harus berpikir bagaimana caranya saya bisa memberikan sesuatu yang benar-benar literally berbeda gitu. Walaupun kemudian konsepnya horor gitu, tapi karena kemudian memang secara materi ceritanya, secara kemudian tim produksi dan kemudian tim kreatifnya semua memang punya potensi untuk kemudian dalam kurung dieksplorasi gitu. Kemudian ya karena kemudian saya punya ruang itu ya saya harus ada di level yang sangat tinggi di project kali ini gitu. Karena saya sangat beruntung punya Ahmad Zulkarnain sebagai production designer, punya Bagus Tresna, terus kemudian punya Mas Jabrik sebagai makeup dan Astrid juga sebagai makeup visual effect, lalu ada Dila juga pemenang FFV di fotokopier gitu. Artinya wah materinya semuanya keren-keren banget. Jadi kalau misalnya kemudian saya yang tidak punya ide liar jadi kayak
nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya saya juga harus gimana memeras otak saya untuk bisa menciptakan sesuatu yang bener-bener ini harus jauh berbeda dari apa yang pernah saya bikin sih gitu. Karena emang materi tim saya sangat luar biasa. Ditambah juga dengan pemain-pemain yang saya punya gitu. Kenapa tadi saya bisa bilang 150% buat mereka? Karena salah satu contohnya adalah setelah syuting berakhir, Devano baru menyatakan ke saya bahwa ini pertama kalinya saya nggak tidur selama syuting gitu. Wow. Itu kan shock banget sebenarnya saya dengarnya gitu. Tapi Iya. itu kan memang komitmennya dia, metodenya dia yang sebenarnya bagi saya juga saya nggak menyangka itu bakal terjadi. Tapi ya itu karena ternyata di balik semua orang yang sedang berproses itu mereka benar-benar memberikan ya 150 sampai 200% dari apa yang mereka punya gitu. Jadi kalau kemudian sayanya yang nggak naik kelas, berarti ya jadi percuma. Jadi ketika kemudian mereka kasih ke sini, saya yang harus lebih naik lagi, gitu sih. Inspirasi-inspirasi yang muncul tentu saja memang ya karena saya pembuat film, saya menonton banyak film dan saya itu selalu menyerap adegan-adegan yang bagi saya itu istimewa. Maksudnya saya menonton film apapun ya, saya nonton film Hollywood, saya menonton film Eropa, saya menonton film Asia dan banyak hal yang justru malah kadang-kadang saya lupa judulnya gitu kemudian tapi saya ingat adegannya gitu. Jadi ada banyak hal yang muncul di kepala saya yang kemudian dari situlah saya coba pengen satu itu coba mereka ulang kalau misalnya kayak gini tuh membedah teknisnya seperti apa ya, bisa nggak ya kemudiannya dari sifatnya yang kemudian coba membreakdown secara teknis lalu kemudian coba diinterpretasikan ulang dengan cara yang berbeda, dimodifikasi lalu kemudian dibikin ulang tapi dengan format yang berbeda gitu. Maksudnya ya kita semua sama-sama tahu bahwa memang tidak ada kebaruan yang terjadi di dalam sebuah film gitu. Tapi kan cara yang paling tepat dan pas adalah memodifikasi yang sudah ada gitu. Nah, saya memang termasuk sutradara yang melakukan itu. Jangan sampai kemudian ini menjadi tetap punya rasa yang memang terlihat oh ini kayaknya pernah terjadi di film ini. Tapi kita kemudian merangkai dengan cara kita sendiri gitu. Itu yang kemudian saya lakukan gitu. Lalu kalau ngomongin soal poster sebenarnya saya sendiri juga sangat tertarik juga dan sangat senang juga karena jatuh konsepnya adalah konsep gaya-gaya klasik kan, horor klasik yang terjadi dan itu malah justru munculnya dari teman-teman base gitu dari Mas Aura gitu. Mungkin bisa ceritakan Mas proses kreatif. Silakan Mas Aura. Boleh. Jadi kita cuma mau berusaha karena waktu kita nonton filmnya ini kita udah tahu lah filmnya gila, liar, seru gitu kan ya. Dan kita ngerasa juga jangan sampai posternya tidak meng-capture itu gitu loh. Kebaruan dan keunikan yang ada dari filmnya. Jadi makanya kita juga coba berusaha memberikan gambar dan image yang cukup representatif terhadap filmnya gitu sih. Dan punya rasa kebaruan dan kegilaannya si film ini. Ya, mungkin kata-kata terakhir ini adalah sebuah hasil karya yang kami sangat banggakan film ini. Saya udah nggak sabar banget untuk teman-teman media semua yang ada di sini untuk bisa nonton full filmnya. Itu akan datang sebentar lagi tanggal 22 Mei. Dan kita juga terima kasih untuk seluruh pendukung dari dari film ini, mulai dari Mas Tata, teman-teman cast yang ada di sini, kolaborator kita, partner produksi kita, Milky Way, Barunson, INA, Samara, dan R&D yang ada di sini semua juga. Terima kasih buat dukungannya dan ya kita hanya ingin selalu berusaha selalu mempush apa yang ada di Indonesia, di dunia industri perfilman Indonesia, dan bagaimana BASE bisa selalu memberikan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang lebih lagi, dan sesuatu yang bisa dicintai sama seluruh warga masyarakat Indonesia.